Kita berkumpul karena keresahan terhadap ketidakadilan yang ada di sekitar kita. Ketidakadilan yang bersumber dari konstruksi sosial. Ketidakadilan yang bersumber dari teks kitab suci. Sejumlah batu-batu besar menghadang proses keadilan. Sejumlah beban menekan, seolah sulit tertembus. Tetapi marilah sejenak kita abstraksikan seluruh perbincangan atas keresahan tersebut. Allah adalah sumber keadilan. Kepadanya lah kita meminta. Tuhanlah kekuatan. Kita yang bersama.
bersamakan. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapa aku gentar. Tuhan, di tengah dinginnya malam ini, kami bersatu hati, bersatu roh di dalam roh Allah. Kami menghayati betapa Engkau mengasihi kami. Kami menyadari betapa Engkau mencintai kami, dan juga betapa Engkau menginginkan kami menjadi pembawa cinta dan damai. Tuhan, seberapa kami yang ada dalam ikatan kasih pada malam hari ini, kami berdoa buat seluruh perjalanan kami yang telah terlewat, dan kami akan menghayati cinta Tuhan dalam kehidupan kami. Sekecil apapun kami, sepinggir apapun posisi kami, sejauh apapun kami terlempar, Engkau selalu ada membawa kami ke sentrum untuk kemudian Engkau utus bersama kami Tuhan dalam perenungan pada malam hari ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatan. Ya Tuhan, hebat kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, anduk keselamatanku, tak bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku. Maka aku pun selamat daripada musuhku. Tali temali maut telah melilit aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Rangkap-rangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baiknya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya.
Yakin Tuhan ada bersama. Sabda Tuhan pada perempuan yang pendarahan, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Kita semua tentu menghayati bahwa keterpinggiran, ketidakberdayaan, kehampaan kadang adalah bagian dari hidup. Tapi dari kehampaan dengan keberanian yang luar biasa, kita bisa melakukan hal yang besar. Hai anak, imanmu telah menyelamatkan. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Amin. Kita masuk dalam renungan.
terlalu dalam. Mungkin memang belum bertobat. Mungkin memang perlu kita merekonstruksi diri kita. Dan itu suatu hal yang tidak mudah. Tetapi seperti perempuan yang pendarahan, 12 tahun semuanya habis, semuanya lenyap, bahkan tubuhnya sendiri rentang dan hampir juga habis. Lelehan-lelehan darah dari tubuhnya mengalir seolah dia tak bisa menahan setiap lelehan darah yang membuat orang begitu jijik padanya. Tapi sedikit lilin, sedikit cahaya yang ada dalam hati menerangi kalbunya, menghangatkan batinnya, membuatnya seketika berani menjamah sesuatu yang sulit dijamah, menghadap sesuatu yang sulit disentuh. Mungkin itu adalah oleh keangkuhan, mungkin itu harapan, asa yang dibentengi oleh wibawa agama, kekuasaan, sedikit lilin cahaya dalam hatinya menghangatkan jiwanya, menjamah tubuh itu, menjamah juga itu, dan bergetarlah seluruh jiwanya, bergetarlah seluruh asanya, mengangkat dia dari kelamparan, dari kehinaan, menjadi anak Allah, menjadi milik Tuhan. Mari kita pulang, mari kita jalani batu-batu, benteng-benteng dalam kehidupan kita, membuka belenggu-belenggu keadilan bersama dengan Sang Adil, bersama dengan Sang Pencipta, Sang Pemilik kehidupan, Sang Cinta, Sang Kasih. Janganlah takut.
kita akan saling berdoakan dan mari kita berdiri. Batu ini adalah beban kita. Batu ini adalah tantangan kita. Tapi batu ini akan menjadi kekuatan buat kita. Mari kita saling mendoakan. Saya akan serahkan batu ini kepada anak dan jadikanlah batu ini bukan sebagai beban, tapi batu ini menjadi kekuatan. Batu ini mungkin berat. Batu ini mungkin tidak lebih dari kehidupan kita. Tapi Allah, batu benteng kita, Dia akan menjadi kekuatan. Pergilah dalam damai sejahtera Allah. Amin. Batu-batu beban yang menjadi tanggung jawabmu dalam melakukan pekerjaan sebagai rekan pekerja Allah melalui tangan-tangan yang disiapkan dan kaki-kaki yang menemani berjalan. Seperti batu yang kokoh, kiranya kau juga menjadi orang yang kokoh untuk memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan. Yesus adalah batu penjuru. Biarlah kiranya Kak Evi ada bersama Yesus, batu yang dipakai olehnya untuk bangunan tubuhnya bersama dengan kekasih-kekasih yang Kakak Evi jumpai dimanapun dalam pelayanan sebagai BTM terbaik. Pergilah menyertai batu penjuru. Batu mempunyai kekuatan, tapi batu juga mempunyai kebenaran. Tetapi ketika kita bersama-sama membaginya kata ini, demikianlah perjuangan bersama kita dalam penyelenggaraan dan dalam perjuangan bersama kita akan bagi-bagi itu dari kita. Terima kasih. Batu ini memiliki beban, bisa menjadi beban, tetapi juga bagi batu penjuru yaitu Yesus Kristus, batu ini bisa diubahkan menjadi kekuatan. Biarlah kita dalam kekuatan yang berasal dari batu penjuru kita yang mungkin dengan beban dan umur bisa mengubahkan umur dan beban itu menjadi kekuatan Kita akan tinggalkan Kristus bersertai. Seperti batu yang kuat ini, kita percaya di dalam Kristus kita akan dikuatkan di dalam melanjutkan pelayanan memperdengarkan keadilan dimanapun kita berada. Roh Kudus menguatkan dan memberkati
sehingga batu ini akan menjadi berkat dan akan menjadi kekuatan dalam menjalankan tanggung jawabmu ke depan. Amin. Saudaraku, mungkin di hadapanmu ada batu yang besar, tapi percayalah Tuhan yang Maha Kasih akan menegakkan tangannya melewati batu yang besar itu. Kau akan percaya bersamanya mendaki gunung besar itu, batu yang besar itu, karena Kristus besar. Menjadi satu tanggung jawab baru untuk hadir di sini, memperjuangkan keadilan. Waktu ini mungkin harus berubah, tetapi ketika dalam cara pandang yang lain, waktu ini bisa diartikan sebagai pijakan untuk membangun sesuatu yang baik demi keadilan, demi kebaikan dan damai sejahtera di dalam Tuhan. Lakukan tanggung jawab itu dengan baik, Tuhan besertamu. Amin. Kita bahagia dan baik. Percayalah bahwa dalam Islam ini kita masih hidup pada Tuhan. Dan berarti bahwa tidak bisa melihat bahwa harapan dalam hidup kita tahu bahwa Tuhan yang memberi hidup dan hikmat yang telah hidup menanggung dan mengarahkan kita melewati, melampaui, serta melakukan pemahaman dalam kehidupan kita. Manfaat ini akan menjadi berkat karena kita akan mendapatkan kekayaan pengalaman-pengalaman dalam kehidupan. Kuatlah seperti batu ini dalam menjalankan tugas pelayanan dalam kegiatan dan pertolongan Tuhan. Amin. Jika batu ini keras, seperti perjalanan kehidupan kita yang sudah melewati masa-masa keras, tetapi kita dapat melalui setiap masa termasuk masa-masa keras itu di dalam kekuatan Tuhan yang setia mendatang. Maka kembali dan percaya Tuhan yang telah menentukan kaki untuk melalui kerasnya kehidupan ini akan terus menuntun dan memberkati kaki pada perjalanan dan perjuangan hidup selanjutnya. Tuhan, percaya bahwa batu ini sangat masalah. Namun batu ini memiliki arti bahwasanya memiliki fondasi yang begitu kuat. Aku percaya bahwasanya Engkau bisa memberkati ciptaanmu dan memperkuat ciptaanmu untuk mengabarkan berita-berita baik kepada seluruh orang. Cinta kasihmu, cinta damai bersamamu. Terus semangat. Apa artinya sebuah batu jika kita tidak melihat prosesnya? Apa artinya kita di sini jika kita tidak mengusahakan prosesnya dalam kehidupan kita? Kiranya Tuhan kita memberkati kita, saya dan Kak Fei dan seluruh yang ada di tempat ini untuk mengusahakan hidupnya agar supaya tidak dinilai hanya sebuah batu saja. Yesus Kristus yang adalah batu penjuru gereja akan senantiasa memampukan kami untuk menjadi alat di tangan kita dalam menyatakan kasih dan keadilan bagi semua orang.
Kasih Kristus selalu menyertai kamu dan keluarga sekarang sampai selamanya. Amin. Batu adalah benda yang keras, tetapi batu yang keras ini dapat terkikis, dapat ditebus oleh air yang terus menetes di atasnya, sehingga ada jalan lurus bagi air itu. Batu juga sekalipun begitu keras, tetapi ketika dibakar dengan api, maka batu itu dapat hancur. Jalan Kaberta, jalan kita untuk menyampaikan kabar baik, menyampaikan keadilan, pembelaan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan keadilan, pembelaan, dapat saja di jalan itu. Kaberta akan terhalang oleh batu-batu besar, tantangan yang akan menghalangi kita, menghalangi Kaberta menyampaikan kabar keadilan itu. Tetapi seperti Yesus mengalirkan air kehidupan yang tiada henti, seperti Roh Kudus memberi semangat baru kepada pengikut Yesus, kiranya air kehidupan itu akan terus mengalir dari Kaberta, menembus batu-batu penghalang itu. Kiranya Roh Kudus membakar semangat Kaberta, menghancurkan batu penghalang apapun, dan menyambut, merangkul, menyatakan keadilan bagi semua orang. Tuhan besertamu. Amin. Langkahmu tersambung, janganlah berhenti melangkah. Berjuanglah untuk kehidupan, untuk keadilan, dan untuk kemanusiaan. Allah, gunung batu yang tetap, menyertaimu, saudaraku kafir. Amin. Saudaraku, jangan jadi batu sandungan bagi orang lain. Jangan menghalangi perjuangan orang lain, tapi berjuanglah bersama-sama untuk menegakkan keadilan, kebenaran, yang terus menghadirkan damai sejahtera dalam hidup. Kakak Pendeta Malmi, jadilah batu karang yang teguh seperti Yesus Kristus untuk memperjuangkan keadilan di tengah dunia ini. Amin. Perjalanan hidup mungkin tidak mudah untuk dilalui. Mungkin saja ada batu yang sedang menghambat perjalananmu. Tetapi tetaplah teguh di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Sebab Allah, Bapa dan Ibumu akan terus menopang dan merawatmu untuk melanjutkan perjuangan sekalipun itu sulit untuk dilalui. Teruslah berjalan menggapai perjuangan di dalam hidupmu. Allah besertamu. Amin.
memang batu ini terlihat kecil, tapi dia juga bisa menjadi sangat berbahaya ketika dia disalahgunakan. Jadi meskipun orang kadang melihat kita kecil, tapi kita harus tetap untuk berpegang teguh pada firman Tuhan. Jangan sampai sesuatu yang hal seperti itu membuat kita tidak berpegang pada firman Tuhan. Meskipun orang melihat kita kecil, tapi sebenarnya bersama Tuhan kita adalah orang-orang hebat. Tuhan beserta Ibu Pendeta. Terima kasih, kita semua sudah punya batu yang akan menjadi kekuatan, menjadi penyelamat, menjadi peneguhan buat kita semua. Karena Kristus adalah batu penjuru. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Mari kita berdoa masing-masing. Amin. Ya, puji Tuhan, kita semua boleh menikmati persekutuan yang begitu indah dan juga nikmat di saat malam ini. Tentu melalui persekutuan kita saat ini, kita akan kembali dengan suatu keyakinan yang sungguh bahwa Allah senantiasa menopang kita untuk melanjutkan perjuangan yang sedang kita lakukan di tengah-tengah keberadaan kita masing-masing. Terima kasih untuk Kak Ona yang sudah memimpin kita di dalam ibadah perenungan di malam hari ini. Ya, mungkin ada hal lain yang perlu disampaikan. Jika tidak, kita mungkin langsung saja dengan malam budaya ya. Ya, karena sudah ada yang mempersiapkan jauh-jauh hari apa yang akan ditampilkan pada malam ini. Jadi sekalipun sudah cukup malam,
tapi sekiranya tidak mengurangi semangat kita untuk menyaksikan. Oh, penutupan dulu ya. Oh, kita tutup dulu ya, baru malam budaya. Oke, silakan Kak Seni Pandu. Pandu ini sebagai tim kerja untuk TOM GJ 2, kami menaikkan syukur kepada Allah yang dahsyat, yang memungkinkan segala hal yang dapat kita alami di sini boleh terjadi. Banyak orang menyebut diri baik hati, tapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Terima kasih untuk kesetiaan sampai pada malam penutupan dari kita yang masih bertahan sampai pada malam penutupan ini. Tuhan dimuliakan dalam setiap pelayanan anggota BPN, juga Kakak Ana sebagai fasilitator yang mendampingi kita di sini sepanjang pelatihan. Doa kami dari BPD Toraja dan tim yang mengerjakan ini, kiranya lanjut umur, sehat selalu, dan semangat yang terus menyala-nyala untuk menjumpai sebanyak-banyaknya lagi orang-orang yang Tuhan tetapkan dalam pelayanan yang spesial melalui Perwati ini. Terpujilah nama Tuhan untuk segala hal yang kiranya dapat kita katakan baik dan indah di sepanjang pelatihan ini. Kami mohon dimaklumi, dimaafkan, sambil terus didoakan, disemangati jika ada hal-hal yang kurang dan bahkan tidak berkenan. Kiranya persaudaraan kita yang rukun bukan berakhir pada penutupan malam ini, tetapi ini adalah proses kita bersama untuk terus saling mendukung, saling menyemangati dimanapun kita berada. Terima kasih. Selamat malam atau Bumi Melo. Bumi Melo. Pertama, ada rasa gelisah di awal ketika akan memulai training of motivator gender justice fase kedua ini. Tapi kemudian yang dirasakan oleh kami selaku BPN dan juga selaku fasilitator. Tapi kemudian di akhir ini, saya pikir kami merasa lega karena ternyata bahwa training of motivator ini boleh berjalan dengan baik, dan juga menurut kami juga sudah mendapat capaian yang seperti kami harapkan. Karena itu kami mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah setia untuk mengikuti training of motivator gender justice fase 2 ini, dan juga terima kasih kepada fasilitator maupun saya sendiri, dan juga secara khusus Kak Ana Marsiana yang sudah memberikan waktunya untuk menjadi fasilitator di training kita pada hari ini. Bukanlah mudah untuk mendapatkan waktu Kak Ana Marsiana, tapi Kak Ana Marsiana kali ini teman-teman mendapatkan keberuntungan. Kak Ana bisa hadir bersama-sama dengan kita, sehingga kita bisa mendapatkan pengetahuan dari Kak Ana Marsiana. Dan juga terima kasih kepada panitia lokal. Kami tahu panitia lokal di sini bersusah payah, berjerih lelah dan berjuang, sehingga kita mendapatkan kenyamanan di tempat. Luar biasa kerja keras teman-teman panitia lokal di sini. Tidak pernah menyerah dan terus selalu berkomunikasi dengan BPN. Itu menunjukkan cara kerja feminis yang selalu berbagi, bukan hanya berbagi kekuatan, tapi juga berbagi kelemahan, berbagi kesusahan. Kita sharing power, juga sharing dalam segala hal.
Dan juga terima kasih secara khusus kepada BPD Perwati Tanah Toraja yang juga sangat memotivasi panitia lokal, dan juga secara khusus Kak Ona selaku Ketua BPD Perwati Toraja yang sudah memberikan usaha yang maksimal sehingga kita bisa menikmati juga sampai ke acara budaya, studi budaya dengan sangat antusias kita lakukan bersama-sama. Kita berikan juga apresiasi dan terima kasih juga kepada Gereja Toraja juga secara khusus. Saya yakin pasti bahwa teman-teman di sini didukung panitia lokal BPD Perwati Toraja, didukung oleh Gereja Toraja, sehingga dengan demikian kita boleh ada di sini. Terima kasih juga untuk Hotel Misilian menjadi tempat bagi kita dan menjadi rumah kita bersama selama beberapa hari ini. Kita bisa menikmati hidangan, kita juga bisa tidur dengan tenang, dan setiap hari kamar kita dibersihkan dengan baik. Semuanya itu luar biasa sekali, dan itu berkat bagi kita menikmati semuanya itu, dan semua itu adalah dalam kebaikan Tuhan. Jadi kami mohon kepada panitia lokal, sampaikan salam terima kasih kepada hotel ini, dan kiranya hotel ini semakin diberkati oleh Tuhan. Ya, kita doakan bersama-sama. Akhir kata, atas nama Badan Pengurus Nasional Perwati, kami menutup acara Training of Motivator Gender Justice fase kedua ini di dalam nama Allah Sophia Ibu Kebijaksanaan, menyertai, merawat, dan melindungi kita senantiasa. Amin. Iya, terima kasih kepada Kak Seni dan juga Kak Wita yang sudah menyampaikan kesan dan pesan bagi kita, juga sekaligus tadi sudah menutup kegiatan Taum GJ yang kedua di Toraja ini. Kita semua sudah mendapatkan apresiasi tadi dari Kak Seni juga dari Kak Wita, dan malam ini juga kita kasih apresiasi kepada kakak-kakak dari TS Channel yang sudah meliput kita di pembukaan dan juga di penutupan ini. Yang mau melihat acara pembukaan kita bisa melihat di YouTube TS Channel. Juga kita apresiasi buat talenta yang luar biasa yang Tuhan karuniakan. Hari ini ada sahabat kita, adik kita Dede, yang juga Tuhan boleh pakai untuk bisa bersama-sama dengan kita di ibadah penutupan ini. Terima kasih untuk kita semuanya. Ya, mungkin ada sesuatu lagi kah? Kalau tidak, kita langsung saja ya tampilkan. Sebelum menampilkan, saya perkenalkan lagi ya, anak saya ini Dede, baru lulus 2022 bulan Maret. Sebenarnya dia memang sangat rindu untuk melanjutkan studi di ethnic music, tapi masih terkendala dalam beberapa hal. Jikalau ada kawan-kawan yang punya channel atau informasi tentang studi ethnomusik ya, atau musik gereja, bisa hubungi saya dan kita akan membantu dia untuk mengembangkan potensi yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Terima kasih. Namanya Ian Isari lagi, dipanggilnya Dede. Terima kasih Dede. Ya. Oke, kita semua siap ya untuk menampilkan sesuatu yang tentu sudah dipersiapkan dari tempat kita masing-masing. Siapakah yang ingin menampilkan terlebih dahulu? Poso? Poso atau Ambon? Poso atau Ambon? Oh, Poso kata. Suara terbanyak Poso. Ayo, marilah. Berbeda-beda tetapi satu.
menyampaikan pujian dengan gerakannya. Ini lagu Mori, ini lagu daerah memperkenalkan satu tempat yang sangat kaya, yaitu Wita Mori, di mana orang berbondong-bondong untuk mencari pekerjaan, yaitu di PT GNI yang sekarang ini sangat dan PT IMIP itu yang menjadi sasaran kita. Ada banyak sekali saudara-saudara kami dari Toraja yang ada di sana. Dan yang kedua, kami akan menyampaikan lagu Pamona. Ini adalah lagu pesan. Kita akan berpisah malam ini, tapi kita akan berjumpa kembali di Ambon. Yakin bedanya? Haleluya. Di Nusa Inah kita nanti. Nusa Inah. Ini Tambang itu dekat tempat saya melayani. Itu tempatnya dulu tempatnya orang Mori yang salah satu suku yang karena perang melawan Belanda dibuang di situ dengan harapan mereka akan punah karena tempatnya memang rawa-rawa. Yang dari gunung dipindahkan ke rawa tentu harus melawan situasi yang berubah. Ternyata di situ tanah yang kaya. Jadi Tuhan tidak akan memindahkan berkat bagi orang yang dikasih. Soal padu, ini saya sebenarnya tadi mau pakai sarung yang saya beli, tapi karena di mobil bahwa saya menikah dengan orang Toraja. Saya orang Pamona. Saya hidup di ini Siga. Kalau bahasa Mori saya kurang apa namanya. Kalau bahasa Pamona ini Siga. Kalau ini Kalimonto. Saya sekarang hidup di Tanah Mori. Seperti itu. Mungkin baru nanti dijelaskan arti lagunya untuk yang Mori. Kalau lagu Pamona akan diartikan. Terima kasih. Vita Mori, vita hidaku, vita gileke oiku, depo iakano metuku, sarumia motauku, itu aipo pentade aku, mekaria lonedo, kaku kokopi Ya, untuk lagu pertama itu lagu dari Tanah Mori. Kemudian ini
menggambarkan kebesaran Tanah Mori dengan segala keagungannya yang adalah anugerah Tuhan. Lalu lagu yang kedua itu lagu dari Poso, Pamona, yang menggambarkan perasaan sedih ketika akan berpisah satu dengan yang lain, tetapi juga ada harapan bahwa perpisahan ini akan membawa kita pada perjumpaan di lain waktu. Ya, terima kasih. Oh, sudah. Baik, terima kasih. Saat ini saya akan menampilkan tarian yang sebenarnya ini tarian dari tarian tradisional yang dimodernkan. Nah, dan ini biasa ditampilkan pada saat malam resepsi pengantin di Gorontalo. Jadi orang bilang itu satu sabua itu menari ini, dimana menggambarkan maskulin dan feminitas itu bersatu. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu bersatu semua di dalam pesta ini. Ya, terlepas dari itu, ini adalah tarian pertama yang sebenarnya bersejarah. Ini merupakan tarian pertama bagi saya. Iya, yang diajarkan oleh mama saya. Jadi itu sekilas. Jadi mohon saksikan. Baiklah, akan kami saksikan. Keren. 3, siap, musik. 3, 2, 1.
Baik, terima kasih. Sebenarnya memang kalau tahu dari awal kami akan kolaborasi dengan Gorontalo karena Gorontalo itu juga dulu adalah bagian dari Provinsi Sulawesi Utara, karena itu ada tarian dana-dana. Nah, tarian dana-dana itu ada di Gorontalo tapi juga ada di Bolangondo. Tapi karena tempat kami berjauhan, hendak latihan tadi ditawarkan ke Billy, tapi ternyata Billy sudah menyediakan tarian yang luar biasa. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini saya akan membawakan satu buah puisi dalam bahasa Momondo yang dalam puisi ini memberi arti bahwa apa yang kita miliki di dunia ini itu tidak akan memberikan keselamatan kalau kita tidak melakukan perintah kehidupan. Karena itu mari kita semua tanpa memandang status kehidupan, kita melakukan tanggung jawab kehidupan, yaitu sembahyang. Karena dengan melakukan sembahyang, maka kita akan menerima berkat baik di dunia maupun di sorga. Umpaka moanto kapunyaan, tua komintan dia bi mobogoi keselamatan. Akaparenta itogi kobiakan dia bi aidan. Igai kita kominta umpaka nogo guyang don ko biagan dikabi au kuliangan mau sambayang selalu pi aidan umpaka mau barong kapunyaan dikabi molan pudin kina si tua komintan akamatoi dia bi dia don umpaka mo anto kapunyaan dan entai toki ko biarkan di kapi koliongan. Bayar kita komintan mau kauli keselamatan kon dunia na adon iko akhirat. Terima kasih. Membawa tarian Orlapei yang sebenarnya dibawakan oleh bangsa Portugis tahun 1596 di Maluku, dan tarian Orlapei ini berasal dari kata orgola yang berarti orkestra, yang terdiri dari tifa, totobuang, sejenis gamelan, suling, ukulele, dan gitar. Digunakan untuk pesta-pesta rakyat, untuk pesta perkawinan, pelantikan raja atau kades, juga penyambutan tamu. Kostum untuk tarian Orlapei dominannya hitam dan merah. Warna hitam itu menggambarkan keagungan, sementara warna merah menggambarkan keberanian dan kehidupan. Siap, penonton harus lebih siap dari penari ya. Baiklah, 3, 2, 1.
Dan yang terakhir nanti BPN bersama fasilitator. Tidak ada pakai kebaya. Selamat malam. Selamat malam. Ya, kami dari BPD Mamasa akan menampilkan kolaborasi budaya melalui suku yang ada di Kabupaten Mamasa. Pakaian yang kami gunakan ini adalah pakaian adat. Yang saya gunakan ini baju adat Mamasa yang dipakai pada pesta Rambutuka atau pesta sukacita. Mana itu? Konstantina. Konstantina lagi mendilaskan enak badan. Mendilaskan, makanya kok dari 3 jadi 2. Dan di samping saya ini nanti dijelaskan saja. Ya, yang saya gunakan ini namanya baju BI, baju kebesaran orang Kalumpang dan Maki. Jadi biasanya dipakai pada acara sukacita dan juga dukacita. Kami akan menampilkan apa yang kami tahu, yaitu menyanyi dan menari. Ya, asik. Sebuah lagu Mamasa, salam perjumpaan. Selamat, selamat, selamat si tamu-tamu ki inde temo nabomi. Mapia, mapia, mapia dengan kadamesa di potu masana. Membela lantau ulewan buntu lewan pasapa ulewan buntu lewan pasapa berio rio rio tondokta lewan buntu lewan pasapa berio rio rio tondokta. Terima kasih. Aduh, deg-degan aku doang. Dari Mamasa kita ke BPN. Gua sapa dulu apa yang mau dinyanyikan. Dia tanya aku nggak tahu apa. Teng tereng teng teng tereng. Ayo maju. BPN Perwati waktu Konas di inilah tampilan Tondano. mereka. Waktu Konas di Tondano kita ibadah minggu kan, terus BPN Perwati punya rumah berarti diminta mengisi paduan suara atau vokal grup. Kita nyanyi apa? Hari Terus yang mengiringi itu, yang mengiringi gitar ada Lydia Tandirerong. dia sudah suruh masuk, nggak masuk. Nggak masuk. Nggak masuk juga. Terakhir ganti pakai jolok itu sekarang. Baru terakhir kayak gini ya, masuk. Jadi kami trauma. Allah nyanyi apa, Bin? Hari ini berasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Haleluya. Mari kita nyanyi. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan. Bergandengan
Jadi dero. Kau saudaraku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Masih ada? Kita foto bersama. Tidak lolot. Mana memasak sahabat tetangga terdekat? Masa diminta bergabung. Masa sebagai tetangga tolong menolong. Seperti BPD menolong bebek. Merendek merampakkan darianku, Jawa dan dingin Tetoraya, bukan Sulawesi. Melombok membuntu bentarnetina, nakabu masiapalan, nasakai selalu sadar. Kami Santoraya, umba dan kiolai, memberi susah kira poin, tanggi boma benda penawa, ya mupasanan tengkoki, umpasundun rongkokan. Kemana-mana kami pergi akan selalu ada berkat mengingat. Amin. Kami Santoraya, umba dan kiolai, memberi susah kira poin, tangki boma benda benawa, ya mupasanan tengkoki, umpasundun rongkoki. Yes. Terima kasih. Pakai baju adat, marilah. Sepertinya kita nggak mau berpisah ya. Videonya. Bapak boleh kalau dia foto. Minta tolong fotokan. Kalau nanti kalau misalnya yang kalau dekat satu kali, kalau mau jauh Foto video kan? ini misalnya yang bagus pemerintah di sombong. Foto kayak video. Oh iya, aku foto ini. Mana foto itu? Siap. 1, 2. Lagi siap. Satu lagi. Satu, 2. Oke. Di bawah ya. Iya.
yang paling tadi itu adalah pengelola hotel juga sudah kasihkan menunggu kita dari tadi. Kami dari Misi Liana di acara penutupan Training of Motivator Gender Justice fase kedua yang diadakan di Toraja di sini, menyampaikan terima kasih yang tulus kepada setiap pribadi dan bahkan lembaga yang mendukung sehingga TOM GJ2 fase di Toraja ini boleh terlaksana dengan baik. Kepada pribadi-pribadi yang memberikan persembahan kepada lembaga yang mendukung terlaksananya, kami tidak dapat menyebutkan pribadi-pribadi, tetapi secara khusus untuk BPS Gereja Toraja, PWGT, Panitia Persidangan PWGT juga, dan sekali lagi kepada setiap pribadi-pribadi yang sudah mendukung sehingga kami boleh mengalami lawatan Tuhan melalui TOM GJ2 di Toraja di sini. Saya sebagai ketua tim menyampaikan terima kasih kepada semuanya. Tuhanlah yang bermurah hati atas kemurahan hati Bapak Ibu dan Kakak Pendeta Johana Tangirerung sebagai penanggung jawab untuk Badan Pengurus Daerah Toraja. Saya kira memang tidak ada yang lain selain kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepada setiap sahabat yang boleh mengambil bagian dalam kegiatan ini. Dan harapan kami, masyarakat Toraja, Gereja Toraja, kita boleh semakin sadar akan gender, khususnya keadilan gender, dan di sekeliling kita begitu banyak ketidakadilan gender. Oleh sebab itu, kegiatan ini kiranya akan menjadi titik awal yang baik bagi gereja, bagi pemerintah, bagi seluruh masyarakat untuk kita melihat bahwa betapa di sekitar kita ada begitu banyak ketidakadilan gender. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kami cukup sangat bergembira untuk kegiatan Training of Motivator Gender Justice fase 2 ini diadakan di BPD Perwati Toraja yang sudah menghadirkan beberapa BPD Perwati datang dari berbagai wilayah. Ada yang datang dari Poso, Mamasa,
Ambon, Toraja, dan Bolang Mongondo, dan juga dari fasilitator dari Jogja, Kalimantan, dan Sumatera Utara. Acara ini memang berkaitan dengan hermeneutik feminis kritis. Kita mempelajarinya bersama-sama, sebuah hermeneutik yang jarang sekali dilakukan oleh para teolog-teolog di luar daripada perempuan. Tapi pada hari ini kita ingin belajar itu menampilkan sebuah tarian hermeneutik yang baik. Dan peserta pada saat sangat antusias dan mereka bisa menangkap semua pelatihan dengan baik, sehingga akhirnya banyak yang ingin belajar lebih jauh lagi. Dan terima kasih untuk BPD Perwati Toraja yang sudah memfasilitasi kegiatan ini dengan baik sekali, secara khusus untuk observasi budaya, sehingga kami bisa mengunjungi tongkonan yang tempat kami untuk belajar budaya dan untuk melakukan dekonstruksi dan rekonstruksi terhadap budaya Toraja. Terima kasih sekali lagi untuk BPD Perwati Toraja dan juga Gereja Toraja. Terima kasih. Kami sebagai peserta tentunya sangat berbahagia karena diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan Training of Motivator Gender Justice tahap kedua di Tanah Toraja, tanah yang indah dan sejuk. Tentunya kami sangat berbahagia karena banyak hal yang kami terima dalam kegiatan selama beberapa hari ini. Kami dibekali dengan berbagai ilmu, mempertajam kami dalam penafsiran terhadap Alkitab, juga kami diperkenalkan dengan budaya-budaya yang ada di Tanah Toraja. Terima kasih untuk kesempatan belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua. Ya, salam sejahtera. Saya salah satu peserta dari TOM GJ2. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas Perwati yang telah memberi ruang untuk semua dalam keterlibatan, mendorong gereja untuk semakin terbuka dalam berbagai bidang kehidupan. Dan saya sungguh merasakan bahwa melalui kegiatan Perwati ini, bahwa kehidupan itu selama ini tidak hanya diperjuangkan oleh perempuan, tetapi menjadi penyemangat untuk berjuang bersama-sama. Terima kasih sekali lagi, Tuhan memberkati kita semua.